هم هذه الانطلاقة التي كانت أحمر والتمرير لا يسجل بمكان جلال إلا أنها قوي جميل. وصلوا بهذا التوقيت. Tak berjuang sendiri, 1000 supporter siap bantu Timnas Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Indonesia di Doha, Qatar, memperkirakan lebih dari 1000 orang bakal mendukung start Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia 2023 dengan melawan Timnas Irak di Ahmad bin Ali Stadium Al Royan pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya atau Pensosbud KBRI Doha, Ali Murtado, mengatakan sudah 300 tiket yang dibeli pendukung Timnas Indonesia secara kolektif. Kalau untuk jumlah pasti kami masih belum bisa memastikan. Tapi insya Allah di atas 1000 supporter yang akan mendukung Timnas Indonesia, ujar Ali Murtado. Ali Murtado mengungkapkan jumlah 300 tiket itu belum termasuk pendukung yang membeli tiket secara mandiri dan warga negara Indonesia atau WNI yang bakal menonton lewat jalur undangan. Untuk pembelian kolektif saja 300 tiket, ditambah pembelian mandiri yang jumlahnya saya yakini di atas itu. Beberapa juga mendapatkan tiket dari jalur undangan, ungkap Ali Murtado. Selain itu, KBRI Doha juga telah berkoordinasi dengan kelompok supporter Timnas Indonesia yang menetap dan yang sudah berada di Qatar untuk memberikan semangat kepada Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Kami sudah siapkan bentuk dukungan kepada Timnas Indonesia dengan elemen-elemen supporter yang ada di Qatar, imbuh Ali Murtado. Indonesia versus Irak, laga krusial, fokus jadi kunci. Laga perdana di Piala Asia 2023 melawan Irak akan menjadi pertandingan krusial bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda harus menjaga fokus khususnya di barisan belakang. Timnas Indonesia akan memulai kiprah di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak pada matchday pertama Grup D. Laga Timnas Indonesia versus Irak tersebut bakal digelar di Stadion Ahmad bin Ali Al Royan pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Timnas Indonesia, laga ini akan menandai kembalinya skuad Garuda ke panggung Asia. Kali terakhir Indonesia tampil di Piala Asia adalah pada 2007 saat menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kini setelah menunggu 16 tahun, Timnas Indonesia akan kembali merasakan atmosfer Piala Asia. Salah satu kekuatan Asia, Irak, menjadi ujian pertama yang harus dihadapi skuad Garuda. Menurut pengamat sepak bola senior Roni Pangemanan, pertandingan pertama melawan Irak akan menjadi laga krusial bagi Indonesia. Melawan Irak adalah pertandingan krusial. Jika kita bisa ambil poin, ini akan menambah kepercayaan diri para pemain, kata sosok yang akrab disapa Ropan itu kepada Kompas.com Minggu 14 Januari 2024. Sebelumnya Timnas Indonesia telah merasakan kekuatan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pertengahan November tahun lalu. Kala itu anak asuh Sinteyong kalah telak 1-5 di kandang Irak. Salah satu kunci kemenangan Irak pada pertandingan tersebut adalah mereka mampu memanfaatkan lengahnya barisan belakang Indonesia. Dari 5 gol Irak, salah satunya memang tercipta melalui bunuh diri bek tengah Jordi Amat. Ropan pun mengingatkan Indonesia tidak boleh lagi membuat kesalahan seperti saat kalah telak dari Irak itu. Pemain harus fokus. Sinteyong resmi panggil Nadeo Argawinata. Lagi-lagi terjadi perubahan di skuad tim nasional atau Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Terbaru kiper Syahrul Trisna dicoret dari daftar 26 pemain Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Ia pun digantikan oleh kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Informasi ini diketahui melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Dijelaskan kalau Sinteyong memanggil Nadeo untuk menggantikan posisi Syahrul Trisna yang cedera. Syahrul Trisna absen dari perhelatan Piala Asia Qatar 2023 karena cedera. Posisinya digantikan Nadeo Argawinata, tulis Timnas Indonesia dalam akun Instagram resminya Minggu 14 Januari 2024. Doakan Syahrul cepat sembuh dan beri sambutan hangat kepada Nadeo, sambungnya.
Sementara itu, belum diketahui pasti kapan Nadeo akan tiba di Qatar untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Besar kemungkinan Sinteyong akan menurunkan Hernando Ari pada laga kontra Irak andai Nadeo belum kunjung tiba. Pergantian ini sejatinya memang masih bisa dilakukan oleh Sinteyong, karena merujuk pada regulasi Piala Asia 2023 pasal 26 perihal pendaftaran akhir pemain. Dijelaskan bahwa peserta masih bisa mengganti pemain hingga 6 jam sebelum pertandingan perdana. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup D Piala Asia 2023. Di grup tersebut, Marcelino CS akan bersaing dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Jepang. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali pada Senin 15 Januari 2024. Setelah itu mereka akan menghadapi Vietnam pada Jumat 19 Januari dan ditutup dengan menantang Jepang pada 24 Januari 2024 mendatang. Ibunya membaik, hari ini Shane Patinama kembali. Kabar baik didapatkan timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Irak pada laga perdana grup D di Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan pada hari Senin 15 Januari. Pasalnya, salah satu pemain timnas Indonesia dipastikan akan segera kembali. Pemain tersebut adalah Shane Patinama. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan dari Belanda ke Qatar. Dijadwalkan, pemain berusia 26 tahun itu akan tiba di Qatar pada hari Minggu 14 Januari. Sebelumnya, ia sudah bergabung bersama timnas Indonesia sejak menjalani pemusatan latihan di Turki pada 21 Desember yang lalu. Namun, ia harus meninggalkan timnas Indonesia pada 1 Januari dan memilih pulang ke Belanda. Ini dikarenakan ia harus menemani ibunya yang dikabarkan tengah sakit. Dan Sinteyong pun memberikan izin kepadanya untuk kembali ke Belanda. Shane Patinama pun merelakan 3 pertandingan uji coba timnas Indonesia melawan Libya pada 2 dan 5 Januari, serta Iran pada 9 Januari. Setelah 2 pekan berlalu, kini ia kembali lagi ke timnas Indonesia. Dan tentu saja ini membuat lega pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Shane direncanakan akan tiba di Qatar pada hari ini, kata Nova Arianto kepada bolasport.com pada hari Minggu 14 Januari. Ia pun menambahkan kondisi Shane dalam keadaan yang baik. Ia bisa tenang meninggalkan ibu kandungnya karena sudah mulai sehat. Ia pun bisa fokus kembali membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023.